Scene berganti ke Mbak Cip yang lagi dandan, dan seketika kaget gara ada telepon yang ngebuat alarmnya yang dia pakai gak sesuai kodratnya. Telepon itu dari manajer yang ngasih tahu kalau datanya Bu Aum udah dikirim. Lanjut ke Swa lagi nih, yang kebetulan ketemu dengan Put dan Pet, lalu meminta tumbangan mereka buat nganterin ke sebuah hotel yang Mbak Cip ada di sana. Pas udah sampai, Swa ngeliat mobil Mbak Cip yang udah mau pergi OTW. Mereka pun langsung ngejar Mbak Cip, yang ternyata Mbak Cip ngedatengin nasabah yang bernama Bu Aum. Mbak Cip pun langsung to the point dong soal kedatangannya. มันผิดปกติยังไงเหรอทำไมใช่ข้อต่อกฎเหรอไม่ใช่ค่ะ Bu Aum sih nggak mau ngaku, tapi sial, mesin cucinya berbunyi seakan-akan ngasih tanda gitu kalau uangnya udah dipakai buat beli dirinya. Iya. Mbak Cip langsung tahu kalau uangnya dipakai buat beli mesin cuci. Langsung saat itu juga Bu Aum mengusir Mbak Cip, dan Mbak Cip pun bilang kalau dia bakalan balik besok dan meminta untuk disiapin uangnya besok. Pas malam harinya, Swa check in di Oyo yang di sana ada Mbak Cip. Dia memesan kamar yang sebelahan dengan Mbak Cip. Saat Cip kesel sama acara di TV, dia ditelepon tuh sama Swa. Dan ditanyain, lagi ngapain, udah makan belum, udah mandi belum. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang menjijikkan itulah yang juga membuat gue kesel anjir. Dan sebelum ngucapin mat pupu, Swa meminta ayangnya itu buat ngeliat ke jendela karena dia ngerasa kalau bulan sedang tersenyum kepada mereka. Dan pas mau ngeliat ke arah jendela, mereka cekcok soal siapa yang bakalan berhasil nyelesain kasus ini. Dan Swa bilang kalau dia udah nerima uang dari Nyonya Aum. Tapi Cip yang sadar kalau Swa lagi berbohong karena hidung gak kedutan, seperti kebiasaan Swa kalau lagi bohong sebelum-sebelumnya. Suwe nih cewek ya, detail banget sama kelakuan konyol ayangnya. Swa pun nutupin hidungnya dan balik mengejek Cip kalau matanya tuh juling. Dan Swa pun kena instan karma. Pas selesai sholat subuh, Swa nyelipin kertas ke kamar Mbak Cip yang ternyata tulisannya berupa ejekan yang artinya inilah muka orang-orang kalah. Lanjut ke Cip yang mau OTW ke tempat Bu Aum, tapi pas dia mau mundurin mobilnya, mobilnya dan pas dicek ternyata roda-rodanya dilepas sama si Swa. Swa udah sampai nih di tempat Bu Aum, tapi di sana baru ada Gop, dan si Gop ini langsung terpana sama ketampanan Swa. Swa pun bertanya di mana Bu Aum, tapi ternyata Bu Aum sedang pergi ke kuil. Karena Gop yakin kalau Swa gak akan tahu di mana tempatnya, dia pun nganterin sambil saper-saper gitu. Iyalah, dasar emang cewek ya. จักรยานใช่ไหมอ่ะ ก็ใช่อะสิ ไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวพี่แกล้งเบรกแรง หนูขี่เองดีกว่า Pas dah sampai di kuil, Bu Aum kelihatan lagi beribadah. Gop pun ngasih tahu kalau ada yang nyariin dirinya. Bu Aum pun bertanya, ada apa kok mencarinya? Sambil keheranan karena dia polisi. Lalu Gop ngejelasin soal uang dari ATM ajaib. Bu Aum pun shock dong, jir. Dan sadar kalau orang ini pasti suruhan orang dari bank kemarin. Gop pun nyeritain soal kejujuran emaknya yang pernah ngebalain uang yang ia temukan di saku pakaian laundrynya. Dan pasti ibunya itu orang yang baik, sehingga dia bertaruh kalau ibunya tuh berani bersumpah di hadapan sang Buddha. 2 บาท 3 บาท คืนเลยจ้ะ ถ้าเกิดพี่ไม่เชื่อนะแม่สาบานต่อหน้าพระเลยก็ได้ Bu pun langsung kabur. Lanjut ke Cip yang ketemu sama si Pet. Cip minta tolong dianterin ke alamatnya Bu Aum, tapi Pet yang tahu kalau dia adalah orang bank juga. Dia pun berbohong kalau dia lagi off duty. Pas penumpang terakhir mau bayar ongkos, dia diminta si ibu buat pegangin kantong kreseknya, yang ternyata isi kantongnya adalah kodok. Dan akhirnya dia pun pingsan.